Semoga kasus Mas Pramono yang ada di Oku Timur ini menjadi jelas seterang-terangnya, seadil-adilnya sesuai fakta yang ada di lapangan. Ya teman-teman, seharusnya yang didakwakan di sini adalah surat dakwaan subsidiar dengan pasal 351 ayat 2, junto pasal 55. 351 ayat 2 berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Junto pasal 55 ya teman-teman, yaitu mereka yang menyuruh lakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan yang menganjurkan. Jadi di sini pasal 55 nanti akan menjerat praduga pelaku Agus dan Joni, karena dari berdasarkan keterangan korban Mas Pramono, ketiga pelaku inilah yang bersentuhan fisik langsung dengan Mas Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat silat, betul lambang tetap seduluran. Baik dulur-dulurku semuanya, pada kali ini saya ingin membuat video edukasi di mana ada kasus yang melibatkan korbannya adalah anggota pencaksilat dari Persaudaraan Sehati Terate yang ada di Oku Timur. Semuanya mungkin pernah melihat kasus ini ya, beberapa minggu yang lalu. Kasus ini di Oku Timur ada sopir yang menolak memberi uang 200.000, intinya dipalak ya teman-teman, dihadang dan dipalak. Lalu sopir tersebut, Mas Pramono namanya, dibaca oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini saya ingin memberikan gambaran bagaimana kronologinya, apakah hanya satu tersangka saja, karena posisinya sekarang itu yang ditangkap hanya satu tersangka ya teman-teman. Jadi ada 5 praduga pelaku, yang ditangkap hanya satu, yaitu pelaku yang melakukan tidak pembacokan. Pokok perkaranya adalah Mas Pramono sebagai korban tiba-tiba truknya dihadang oleh komplotan praduga pelaku yang terdiri dari 5 orang. Jadi yang menghadang itu ada 5 orang ya teman-teman. Di saat itu Mas Pramono tidak sendirian, melainkan bersama dengan 3 kawannya yang sama-sama truknya dihentikan oleh praduga pelaku ini. Jadi Mas Pramono tersebut dihentikan bukan sendirian, tapi ada 4 mobil truk ya yang juga dihentikan. Jadi ada 4 mobil truk yang dihentikan, lalu surat jalan Mas Pramono diambil oleh praduga pelaku tersebut. Setelah itu, praduga pelaku yang bernama Agus meminta uang sebesar 200.000 kepada korban. Di sini Mas Pramono sebagai korban meminta keringanan, akan tetapi praduga pelaku yang bernama Agus langsung melakukan kekerasan beberapa kali dengan menendang korban. Di sini korban sempat melakukan pembelaan dengan menagih serangan tersebut. Jadi ketika Mas Pramono diminta uang 200.000, di sini Mas Pramono sebagai korban masih berusaha untuk meminta keringanan. Akan tetapi dari praduga pelaku yang bernama Agus langsung melakukan serangan kekerasan tidak pidana penganiayaan ya, termasuknya. Kemudian praduga pelaku bernama Joni mendatangi di hadapan korban. Jadi ada praduga pelaku yang bernama Joni itu mendatangi korban yaitu Mas Pramono dengan nada tinggi ya, sambil berusaha untuk mengancam dengan perkataan. Perkataannya seperti ini teman-teman. Apa mentang-mentang kamu ikut Teza, aku takut. Tak tusuk di lehermu mati kamu. Jadi di sini praduga pelaku yang bernama Joni itu sudah melakukan pengancaman kepada Mas Pramono ya. Pada ancamannya pembunuhan loh, sampai ditusuk di leher loh. Ketika Mas Pramono sebagai korban masih berkomunikasi dengan praduga pelaku bernama Joni, tiba-tiba praduga pelaku yang bernama Agus tadi memerintah anggotanya untuk menusuk Mas Pramono. Jadi tusuk. Ketika itu langsung praduga pelaku membacok Mas Pramono di bagian belakang. Jadi Mas Pramono mengalami luka bacok ya teman-teman di punggungnya, dan lukanya itu lebar dan dalam, dan berdasarkan keterangan Mas Pramono sebagai korban, luka jahitannya itu berjumlah 30 ya teman-teman. Jadi dari runtutan pokok perkara yang sudah saya runtutkan ini sudah jelas ya teman-teman, ada 5 pelaku. Satu pelaku yang bernama Agus yang diduga sebagai ketuanya. Jadi ada praduga pelaku yang bernama Joni yang melakukan pengancaman kepada Mas Pramono sebagai korban. Dan ada pelaku yang ketiga yang berperan sebagai eksekusi, yaitu membacok ya, karena disuruh lakukan oleh yang bernama Agus tadi.
Jadi di sini itu kemarin di pemberitaan itu pelaku yang ditangkap cuma satu, sehingga keempat pelaku kenapa kok tidak ditangkap? Apakah kurangnya alat bukti? Apakah masih belum dikembangkan kasus ini? Tapi seharusnya ketika kasus ini sudah jelas, alat bukti sudah cukup, pelaku-pelaku yang lain bisa ditangkap. Jadi seharusnya dakwaannya bukan dakwaan tunggal. Kalau dakwaan tunggal itu pelakunya cuma satu, dan pasalnya cuma satu ya teman-teman. Seharusnya yang di dakwaan di sini adalah surat dakwaan subsidiar dengan pasal 351 ayat 2 junto pasal 55. 351 ayat 2 berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Junto pasal 55 ya teman-teman, yaitu mereka yang menyuruh lakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan yang menganjurkan. Jadi di sini pasal 55 nanti akan menjerat praduga pelaku Agus dan Joni, karena dari berdasarkan keterangan korban Mas Pramono, ketiga pelaku inilah yang bersentuhan fisik langsung dengan Mas Pramono. Tetapi yang disayangkan, kenapa kok praduga pelaku Agus dan praduga pelaku Joni tidak ditangkap? Yang ditangkap hanya pelaku yang melakukan pembacokan. Itu yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman dan dulur-dulurku semua ya. Jadi untuk menetapkan menjadi tersangka itu ada 3 ya teman-teman. Penyidik harus menerima laporan adanya tindak pidana. Jadi Mas Pramono sudah membuat laporan ke kepolisian. Itu satu, sudah benar. Kedua, penyidik sekurang-kurangnya menemukan 2 alat bukti yang cukup. Itu pasti ditemukan. 3, penetapan tersangka ditentukan dengan gelar perkara. Jadi di sini alat bukti itu ada 5 berdasarkan undang-undang hukum pidana ya teman-teman. 5, 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 itu surat, 4 itu petunjuk, 5 itu keterangan terdakwa. Jadi di sini keterangan saksi sudah jelas, ada 3 teman Mas Pramono, yaitu 3 sopir truk yang juga dihentikan itu dapat menjadi saksi. Itu 1. Kedua, surat ya, surat itu dapat berbentuk visum. Jadi luka yang dibacok yang dialami Mas Pramono itu menjadi alat bukti ya. Jadi visum et repertum namanya. Yang keempat adalah petunjuk. Petunjuk di sini juga jelas kejadiannya, tempat lokasinya itu terekam oleh CCTV. Jadi CCTV video tersebut menjadi alat bukti penunjuk. Jadi sudah ada temuan 3 alat bukti yang cukup sekali ya untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Tapi kenapa yang ditangkap hanya 1? Jadi mohon untuk penyidik, video edukasi ini menjadi pembelajar bagi kita semua. Semoga kasus Mas Pramono yang ada di Oku Timur ini menjadi jelas seterang-terangnya, seadil-adilnya sesuai fakta yang ada di lapangan, bahwa pelaku yang praduga yang bernama Agus dan Joni masih belum ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Padahal ini sudah satu rangkaian dari pokok perkara. Jadi kalau hanya 1 yang ditangkap dan hanya 1 yang harus mempertanggungjawabkan kasus tidak pidana penganiayaan ini, saya rasa kurang adil dan kurang tepat. Karena ini saling berhubungan ya, semua ini memiliki peran masing-masing. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan, mulai dari pokok perkara tadi, bagaimana nanti hukum dapat memberikan sanksi dari kasusnya Mas Pramono ini. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi jangan sampai ada terngiang-ngiang pertanyaan, kenapa kok yang ditangkap cuma 1, tapi yang jelas dari kasus yang ada di Oku Timur Mas Pramono ini seharusnya pelakunya tidak hanya 1, tapi lebih dari 1, sesuai dengan runtutan perkara yang sudah diceritakan oleh korban aja Mas Pramono. Ya, surat dakwaan yang subsidiar pasal 351 ayat 2 dan junto pasal 55. 351 yaitu dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dengan luka berat, karena Mas Pramono mengalami luka berat yang mengakibatkan Mas Pramono tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti bekerja dan lain-lain. Dan pasal 55 mengenai unsur menyuruh lakukan dan ikut serta dan menganjurkan, itu sesuai dengan peran yang dilakukan oleh praduga pelaku Agus dan satunya Joni. Semua itu saling beruntutan ya. Kasus tidak pidana itu pasti beruntutan dari pokok perkara, dari bagaimana kejadian itu dapat mengakibatkan suatu tidak pidana, itu pasti berkesesuaian dari saksi ke saksi ya. Semoga ketika sopir yang juga dihentikan dapat menjadi saksi di dalam kasus ini, karena kasus ini
harus dibuka secara terang-terangan agar tidak terjadi korban selanjutnya. Karena di mana tidak pidana kejadian itu terjadi, pasti ada unsur dan sebab akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Itu saya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Videonya adalah edukasi kepada teman-teman, kepada dulur-dulurku semua. Semoga jangan sampai terprovokasi terlebih dahulu. Kita meminta kepada pihak pengurus cabang Oku Timur untuk mendampingi korban Mas Pramono agar kasus ini tetap berjalan sesuai dengan alur dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Semoga juga pelaku yang lain segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia. Saya dari Armin Sahabat Silat. Salam persaudaraan, bida lambang tetap seduluran.